Love United, hate Glazers. Love United, hate Glazers. Mon, gimana Mon? Keadaan lo hari Minggu ini? Wah, gila nih, kita mau bahas Real Sociedad nih, bro. Kita bakal bahas Real Sociedad, bro. Hari ini saya dan Raymond menggunakan alat yang sering dipakai di film-film Harry Potter. Ya. Kami memakai jubah Jubah yang nggak kelihatan itu ya? Yang nggak kelihatan, oh, iya. Keren ya? Nggak kelihatan kan kita? Iya. Wih. Lu jangan megang-megang gue dong, anjing. Oh, itu tangan lu, Mon ya? Kok enak cuma. Udah, baper dulu. Baper dulu. Keren. Gila ya. Kita seminggu ini nggak ada kerjaan, belajar magic. Belajar magic. Karena berhubung. Ketuker nih, gimana sih? Wah, magicnya susah nih. Ketuker. Iya, akhirnya ketuker. Ini magic atau ngerjain editor yang baru gajian. Aduh. Hari apa nih? Hari Kamis. Ini hari yang sama seperti episode yang sebelumnya. Bodoh amat, Mon. Kagak ada. Orang gua pakai jersey yang sama. Maksud gua hari Kamis kok masih pakai baju yang sama? Kita sama. Udah dicuci. Oh iya, udah dicuci. Lagi bulan suci Ramadan. Ketemu lagi di Galau Cafe. Karena kita nggak meninggalkan tempat ini. Negara 168. Yai. Sekarang jam 7 pagi. Hah? 22.18. Beda. Selisih 4 menit dari episode yang sebelumnya. Susah nih diajak. Gua nggak mau bohong. Terakhir kali gua bohong, gua dikerjain. Biamam. Aduh. Kita mau bahas apa nih, Pet, hari ini, Pet? Kita hari ini bahas Real Sociedad. Yang akan main di hari Jumat pagi. Yoi. Leg kedua, leg pertama. Leg kedua. Kita satu sama dengan Real Sociedad. Ya. Sayangnya sekarang ini udah nggak ada away goal ya. Kalau ada away goal tuh menjadi hal yang sangat menguntungkan buat Manchester United. Untuk sekarang ini ya udah satu sama. Lu basically main dari 0-0 lagi. Iya. Ya intinya sih kalau dari review gue harusnya showcase yang kemarin ditampilkan sama anak-anak United lawan Arsenal ditampilkan lagi lawan Real Sociedad ini. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin. Apakah Anda tidak mengetahui sifatnya daripada Manchester United? Nah itu Bagus hari ini, besok sudah bapuk lagi. Masalah Real Sociedad kan sekarang peringkat 11. Peringkat 11. Secara di Liga, kita sama-sama masih bapuk. di atas, dia masih di atas kita. Berarti harusnya bisa dong. Kan Oh kita iya. kalau Kita tim kalau yang belum di atas atas ya, bagus. Bener. Ya. Berarti menang ya? Dah dong, selesai dong review. Udah selesai reviewnya. Oke, sedikit pemainnya Dorgu bisa balik ke bisa main. karena dia tidak ikut band. Di Liga juga kayaknya udah bisa. Dan gue berharap Eden Heaven sih main lagi sih. Honest to God, gue mengharap. Tapi balik lagi, Mon. Lawan Arsenal dia bagus. Ya. Belum tentu, belum ada jaminan bahwa dia akan bermain bagus juga. Siapa? Belum ada jaminan. Kan kita nggak tahu nih mentalnya. Cuman, gue harapkan memang dia main. Iya. Karena to be very honest with you, gue senang Leny Yoro. Leny Yoro itu menurut gue sebuah prospek yang sangat bagus ke depannya. Tapi Dia kemarin diganti kan karena ada masalah di kakinya cedera. Nah, kita nggak tahu cederanya apa sampai detik ini karena ini. Tapi pasti update. ya. Karena masih di hari yang sama syutingnya. Oh iya. Baru besok ketahuan ya. Atau ntar malam. Jadi tapi menurut gue kalau sih dia misalnya bisa main Yoro, sih. kalau katakan Yoro tidak main, ya yang gue harapkan adalah Heaven, jangan Lindelof. Karena ada kecenderungan. Kecenderungan. Masalahnya itu Bapak. Kemungkinan Lindelof yang dipasang. Kita takut kakak. Kita selalu berharap bahwa Eden Heaven yang akan bermain. Tahu-tahu suami dokter yang turun ya kan? Suami dokter turun. Lu tahu kan? Suami dokter? Lah istrinya Lindelof dokter bos. Oh. Cantik lagi. Model jadi dokter dokter jadi model. Tapi kalau misalnya Leny Yoro memang nggak bermain, yang gua harapkan memang Eden Heaven. Karena this kid has something yang menurut gua kemarin. Sorry nih, mungkin agak lebay gua. Ya. Gua ngelihat Eden Heaven kemarin waktu lawan Arsenal, itu kayak gua ngelihat Martinez sebelum cedera. Fight keras, nggak takut. Wah gila, nih bocah.
one for the future banget lah. Ya. Bisa sih, bisa. Tapi ya kita ada chance buat nutup pertandingan ini dengan kemenangan karena kan si Sociedad juga kemarin baru kalah lawan Sevilla 1-0 kemarin. Yang which is menurut gua kemarin itu dia sebenarnya nurunin cadangan. Ya. Nah, yang jadi miss waktu kita terakhir kali ketemu sama Real Sociedad di Reale Arena atau Anotam nama stadion. Ya udah. Ya maksud gua di daerah San Sebastian itu ya. Iya. Nah, kemarin itu yang turun ketika lawan Manchester United bukan tim terbaiknya dia. Emang ada yang Lo lupa. Dia juga banyak pemain yang lagi cedera yang nanti hari Jumat possibility-nya udah pada bisa main. Jadi kita kalah. Tahan dulu. Oh. Dia under susah nih namanya nih anjir. Under Barenexea. Susah ya anjing namanya. Pakai usaha. Iya. Terus dia kemarin Sevilla itu dia nyimpen si Under. Iya. Terus Mikel Oyarzabal juga nggak dimainin. Baru pada main tuh di babak kedua di menit 60-an kalau nggak salah ya. Okay. Kalau bahkan pas gua tonton tuh Takefusa Kubo, si Take tuh baru masuk di akhir-akhir lah. Menit 80-an kalau nggak salah. Kubo ya. Kubo baru main lawan Sevilla di situ. Terus dia nggak mainin lagi Luka Sukic. Dan yang terakhir yang kemarin di di laga kandang mereka waktu lawan MU, pemain ini nggak ada nih. Siapa? Hamari Traore. Defendernya dia sama Martin Zubimendi. Zubimendi. Gawat, Iya, bro. nggak ada Zubimendi Udah kemarin ya. Iya. Besok udah bisa main? Bahkan nggak ada di bench kemarin dia. Besok udah bisa? Tadi malam main. Kemarin malam main. Berarti besok lawan kita udah bisa main? Ada. Nggak takut. Nggak takut. Karena masalahnya Real Sociedad kemarin nggak ada kreativitas di tengah, Pet. betul. Makanya kita bisa ngacak-ngacak mereka. Dan besok ada Zubimendi. Nah, besok ada Zubimendi. Yang akan membantu kreativitas mereka untuk membongkar pertahanan kita. Tapi gue nggak takut. Kenapa? Karena Manchester United saat ini adalah satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Eropa. Mungkin ada cuma besok. Tapi kalau besok kalah, artinya kita tidak terkalahkan sampai keluar. Waduh. Rekor, bos. Sekalinya kalah langsung out. Review apa ini? Bodoh sekali. Enggak, tapi Review Zubimendi. apa ini? Dengan adanya Zubimendi juga sebenarnya kalau gue bilang gue nggak takut. Menurut gua akan jadi ancaman terbesar. Ya, dia menjadi sebuah ancaman karena lini tengah mereka akan menjadi lebih solid dan kreativitas mereka akan Ya, akan lebih terbuka. Kemarin itu mereka main kan waktu lawan kita kan 4-2-3-1. Dia berubah jadi yang gue bilang dia tiba-tiba ngerubah jadi 5-2-3 3-5-2. Ya tolong ya McKenna ya, kau jangan semua aku kasih tahu cara ngelawan kami ya. Nah, Semua niru gaya kau sekarang. Al-Hatil nih pelatihnya Real Sociedad ini. Bukan pelatih bodoh juga. Dia kalau lawan tim gede, ini dari yang gue lihat ya, dia kalau lawan tim gede, dia kalah lawan Real Madrid. Terus dia dibantai sama Barcelona yang terakhir kali kita bahas 4-0. Lawan Real Madrid kalah 1-0. Nah, di situ tuh dia pakai strategi 4-1-4-1 bertahan. 4-5-1 lah jadinya 4-5-1. Lawan United yang kita harapnya waktu itu gue sempet bilang kalau dia nih pakemnya 4-1-4-1, ternyata enggak, dia main 4-2-3-1. Nah, itu yang mungkin akan dia lakukan lagi ketika di Old Trafford. Dia akan main lebih bertahan 4-5-1 yang which is sekarang tengahnya ada orang yang bisa ngatur. Nah, menurut gue ini akan jadi masalah besar sih. Cuman kalau melihat dari performa Kemarin tuh Take tuh ngacak-ngacak kita tuh. Ya, enggak. Cuman kalau kemarin gua ngeliat dari kita ngambil performanya Casemiro yang pada pertandingan lawan Arsenal kemarin. Gila. Kalau itu bisa dibawakan besok lawan Real Sociedad, gua sih masih agak lebih tenang ya. Dia udah lebih ngerti orang-orang permainan di Spanyol dan tahu permainan di Liga Spanyol seperti apa. Tackle dia terbanyak kemarin Teknik 4. Enggak yang pas lawan Real Sociedad pun dia bagus banget. Secara teknik pun La Liga di atas Premier League lah kalau gue bilang. Cuman kan kita bilang Casemiro bisa membaca inilah kalau menurut harapan gue ya. Problemnya Casemiro ini dia diduetkan sama siapa itu dulu. Karena kalau dia diduetkan sama Eriksen kayak seperti lawan Arsenal kemarin, gue khawatir
ya balik lagi Zubimendi-nya tadi. Ya masalahnya nggak ada siapa, lu mau masang siapa, nggak ada Eriksen. Ya, Mason Mount belum jelas. Maino, astagfirullahaladzim, kita masih punya Mason Mount ya. iya, belum tahu kapan. Terus Maino juga ini sebenarnya belum tahu. cedera apa nunggu-nunggu supaya tanda tangan kontrak sih? Yang bener lu. Ya Ugarte belum bisa ya? Belum available ya? Kalau gue mah lebih percaya sama Collier. Ugarte ada possibility bisa main hari Jumat. Tapi kalau ngelihat kemarin lawan Arsenal, untuk urusan defense Collier menang. Ya cuman kalau misalnya Sekarang lu pasang tinggal- Casemiro dengan Ugarte juga nggak ada gunanya. Enggak, maksud gue sekarang tinggal ngelihat apakah, bahkan mungkin menurut gue Al-Watil bakalan pasang 4-3-3. Bukan 4-2-3. Bukan 4-2-3-1. Nah, maksud gue Datang ke Old Trafford nyerang. ya 4-3-3. Bisa jadi, kan nggak tahu. Maksud gue dia ada possibility main bertahan setiap kali lawan tim gede. Tim gede catatan ya 4-1-4-1, 4-5-1. Kalau misalnya lawan United yang ya emang sih kemarin main bagus, pasti mereka ngelihat dong, wah main agresif kayak gini nih. Ya udah diladenin dengan permainan terbuka, ada Zubimendi, ada Takefusa Kubo, kenapa nggak main 4-3-3? Kalau gue bilang, kalau gue jadi manajernya Real Sociedad, main bertahan. nonton Arsenal kemarin, Iya. gue akan bertahan. Kenapa? Karena first of all, Manchester United ketika kita membuka serangan, kita tuh bego. Kita nggak bisa ngebongkar. Kalau mereka main low block, itu akan jadi masalah kita. Andalan Manchester United saat ini apa? Counter attack, Mon. Iya, iya. Literally kita cuma bagus Ntar di dulu, counter attack. kita lawan Everton menang apa kalah? Gue lupa. Lawan Everton sama bukan? Seri bukan? Lawan Everton seri yang Apa kalah 1-0 ya? MU. Iya. menang ya? Yang si Apa menang asli 1-0 yang ya? asli yang diving kan? Menang. Menang. Seri ya? Seri. Ntar dulu. Oh iya, seri 1-1. Hah? 2-2. 2-2. 2 sama. Iya kan? Iya terus sama. Ada fakta lagi. Apa tuh? Moyes tuh main 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-3. Lu tau Emmanuel Akhwatil siapa? Siapa, Man? Waktu Manchester United ditangani Moyes, kan nggak nyampe semusim kelar. Dia cabut ke Real Sociedad. Sociedad. Orang yang pertama dipanggil sama Moyes ya dia. Jadi dia tahu cara bermainnya Moyes. Mungkin dia bisa niru. Maksud gue gini. Everton kemarin timnya biasa aja kan. Maksudnya line up pemainnya juga ya begitu-begitu aja. Nah, dengan Real Sociedad sekarang ada Martin Zubimendi, ada Pablo Marin, ada pemain senior kayak Oyarzabal, ada Take lagi. Gue lebih takut sama Take sama si Kubo sih. Belum tentu juga kalau misalnya dipasang si Sharon Baker, mampus. Iya 4-3-3, wing dia kuat banget. Nah, Sama siapa yang kemarin masuk di babak kedua yang ya itu Baker. Iya, Baker ya. Yang dia tapi kan itu posisinya Takefusa Kubo. Cuman bisa jadi Takefusa Kubo didorong ke depan, Baker ditaruh situ karena kemarin waktu lawan Sevilla itu orang main bagus banget. Sheridan Baker. Nah, ini yang gue takutin sebenarnya. Dia tahu cara karena waktu dia masuk, dia bawa Real Sociedad tuh balik dia menangin apa sih namanya? Copa del Rey. Dia juara Copa del Rey pas si Moyes cabut, dia jadi pelatih utama, dia terapin apa yang dilakukan Moyes, dia menangin Copa del Rey. Itu maksud gua, ini pelatih yang emang udah tahu cara main tim Inggris tuh kayak gimana. Yeah. Itu diterapin di La Liga. Kenapa Real Sociedad bisa bertahan di tengah sampai sekarang, bahkan dia bisa ngeraih Copa del Rey, dan dia kemarin baru rekor menang dari 250 pertandingan 100 kali kemenangan. Nah, maksud gue ini bukan pelatih biasa berarti kan. Dia tahu gimana cara ngehandle tim ya modelan kayak MU kayak gitu. Ya overall sih kalau menurut gue emang the advantage itu ada di Real Sociedad. Ya sorry ya fans MU. Ya realita aja kita ngomong. Karena satu, track record kita di home juga bukan bagus-bagus banget musim ini. Ya, setuju. Ya. Kecuali kita bikin gol duluan, ini lain cerita. Karena dari 1984 Intinya kita sih belum kalau kalah. menurut gua kita main kayak semalam aja udah agresif, main simple football, nggak neko-neko, bertahan disiplin, dan Onana nggak konyol. Tapi yang gue khawatirkan, kenapa gue bilang advantage-nya ada di Real Sociedad? Iya. Kita tetap masalah kita adalah
untuk mencetak gol ini kita selama ini cuma mengandalkan dari lini tengah. Baik itu Bruno, baik itu dulu Amat, apa semua. Nggak ada dari strikernya kita. Ini yang gua khawatirin dengan adanya Zubimendi, dia bisa mengontrol lini tengahnya Real Sociedad. Dan lawannya itu kalau nggak Casemiro ya Eriksen atau Ugarte sekalipun. Gue takutnya tidak ada, kalau ini yang lini tengah kita ini udah dimatiin, sementara sumber gol kita dari tengah, mau datang dari mana gol? Gue berharap sih Casemiro bisa main lepas kayak kemarin. Kalau misalnya emang Ugarte bisa main, ya dia fokus bantu pertahanan, karena kita tahu udah pasti dong Lindelof yang main ya kan. Kalau emang sehat, kemungkinan besar Lindelof. Maksud gue dengan tim yang kuat di winger, kuat di tengah lah intinya ya. Dan dia bisa mainin 4-3-3 dengan nyaman. Kalau dia nggak main bertahan, nih catatannya kalau dia nggak main bertahan, menurut gue ini akan jadi bahaya buat Manchester United. Kalau mereka ngendorin serangan kayak waktu mereka lawan Real Sociedad di kandang Real Sociedad. Gue jadi teringat. Itu kan yang pertandingan yang kita kayak nunggu-tungguan kan? Iya. Nah, ada satu lagi yang menurut gue kurang research ya, sekali lagi. Si Aneata, apa nama stadionnya? Le Reale Stadion. Ya. Kalau di sana, mereka itu full pack stadionnya 40.000. 40.000, kita udah pasti ada away supporter dong. WN-nya mereka aja udah bisa setengah daripada stadion mereka masuk. Maksud gue itu, Pep. Jadi, nah, gue bertanya nih, sebagai lo yang pernah jadi akamsi di sana ya. Old Trafford tuh ngasih berapa pack sih buat 20.000. 20.000. Makanya gue bilang, lo kebayang nggak? Dia datang ke Old Trafford berasa kayak di kandang. Iya. Nggak, tapi beda Mon. Mereka ada 40.000 di kandang mereka juga kan, itu mayoritas mereka ya. Tapi ketika lu datang ke Old Trafford, 20.000 lu itu masih ada 55.000 lagi mau lu apain? Itu beda. Dan itu tapi mereka di satu pojokan. Kita kemarin pas mereka bikin gol terus mereka ngelakuin postan itu kena mental loh. Pemain MU langsung mainnya kayak rada drop. Wait. Sebenarnya gini deh. Lu tim-tim yang nggak punya kebiasaan posnan, ngapain sih lu posnan? Ini lawannya Manchester United, coy. Iya, kenapa? Karena lu pengen ngejatuhin mental kita karena Manchester City bikin Tahu nggak gitu. kenapa? Bagus buat ininya mereka. Maksud gua apa? Karena kan pertandingan Manchester United banyak yang nonton dong pasti. Oh, jadi mereka mau kasih lihat. Iya, itu udah pasti. Penjilat kayak Sunderland lu. Bukan penjilat maksud gua, Pak. Lu lihat nasib Sunderland. Dia mau ngasih lihat kalau ini supporter kita Real Sociedad karena seluruh dunia Nggak, kalau faktor daripada supporter di Old Trafford sih gua nggak khawatir ya, Mon. Karena suara kata mereka siapa? beda Mon. Kalau tadi kayak kemarin Arsenal lah contohnya ya. Mereka itu nge-chant kedengaran. Ya. Iya. La Liga bukan modelan yang kayak gitu supporternya. Enggak, maksud gue gini. Jangan sampai kita kebobolan duluan. Amit-amit Nah, kalau ya. itu iya. Kalau kita kebobolan sampai 2-0 duluan, habis kita di babak kedua, Pet. Kalau udah babak 2-0. Berisik tuh 20.000 orang. Iya, kalau udah 2-0 duluan matiin TV aja, Mon. Walaupun banyak yang bilang biasakan nonton MU sampai terakhir. Kalau udah 2-0 duluan mah gue matiin, Mon. Karena mentalnya pemain-pemain, ya balik lagi masalah mental. Mentalnya ini kenapa? Skuad Manchester United saat ini mungkin salah satu skuad termuda sejak 1992. Ya, setuju. Dan waktu Bas Bibeps kan juga termuda itu semua. Iya, maksudnya setelah 1992 kan berarti setelahnya, Mon. Ya, belakangnya nggak dihitung, Mon. Jadi maksudnya itu pemain muda ini you have the energy. Lu mendapatkan energi, lu dapat semangatnya, tapi yang lu nggak punya di dalamnya itu adalah kepemimpinannya. Literally ini klub ini cuma dipimpin oleh pemain seniornya siapa sih? Bruno, Casemiro, Maguire juga. Onana juga udah tua kayaknya 29 apa? Onana nggak usah lu hitung, di depan gua nggak usah lu hitung. Berdua, yang ada dia ngejatuhin mental. Tapi ya maksudnya itu yang gue bisa mengerti kenapa kalau kita sampai kayak lu bilang ketinggalan 2-0 duluan. Gue sih akan tetap berharap MU bisa comeback. Cuman itu kecil. Kenapa? Karena ya mental daripada pemain-pemain muda ini tidak tercipta seperti yang sudah punya pengalaman. Nah, kalau gue Eriksen mungkin ya salah satu lagi. Gue pandangan gue mungkin lebih ke supporter. Udah pasti supporter punya peran penting, ya nggak sih? Yang tadi gue bilang di Anota Stadium itu cuma 40.000 dibanding sama away paling dia ngasih kuota 10.000 atau mungkin 8 atau 7 gue nggak tahu ya.
Paling nggak cuman ada 8-7 ribu orang yang ngecen ketika MU bermain di sana. 30 ribu sisanya yang itu ngelakuin posnan. Nah, ketika mereka datang ke Manchester United yang lu bilang tadi, udah pasti akan ada 20 ribu supporternya Real Zaragoza. Nah, Hah? Kok Zaragoza? Real Sociedad. Kenapa gue Zaragoza terus ya? Zaragoza ngapain datang? Real Sociedad. Bro, yang main Sociedad bro, lu ngapain datang bro? Hah? Salah. Salah kandang lu bro. Yang datang Real Betis. Lo, Anthony apa kabar bro? Nih, maksud gue gini, Pet. Perbedaan kita sama game Arsenal kemarin, fans Arsenal apa sih chantnya paling cuma Arsenal. We love you Iya, Arsenal. cuma We do. We love you 90 Arsenal. menit We gitu do. doang nyanyi. Sama dia we won Glazerin apa? Makanya Bang Arsenal. We Ya. are super big Arteta. Nah, Kameramen, lu kumpulin semua chant lu. Gua tutup mata untuk ngebalasnya. maksud gue itu, Pet. Perbedaan sama game Arsenal kemarin, itu ketika United bikin gol, mereka diem. Karena chantnya ya itu lagi. Beda dengan 20 ribu orang yang akan hadir di Old Trafford hari Jumat nanti. Bentar, gua jadi teringat lagi. Apa? Kameramen Arsenal, makanya punya modelan kayak Pete Boyle. Emang lu ngarepin apa dari Robbie si gendut? Halo Pak Pro. Beda. Beda. Bukan Parprot. Gua nyebut nama dia tuh merek dia. Wah. Enggak, intinya nih 20 ribu orang yang datang udah siap dengan berbagai chant yang akan mereka lepas ketika ngedukung Manchester United. Kalau misalnya mereka bisa pakai yang we won Glazerin, habis sudah. Maksud gua Oh, itu akan ada banteran-banteran Enggak, juga. kalau mereka nge-chant we want Glazer in, itu lu mendingan mikirin mau pulang lewat mana lu. Serius gua. Iya, maksud gue ini atmosfer yang berbeda ketika kita lawan Arsenal yang supporternya biasa-biasa aja kemarin. Iya. Bener nggak? Jadi Real Sociedad, gue hampir mau ngomong Real Zaragoza lagi. Real Sociedad akan bermain dengan sangat nyaman di Old Trafford, gue yakin. Ya, Dengan ada Martin Zubimendi, gue ingetin terus tuh, ada si Traore tadi. Ini main semua nih tim inti nih langsung turun, bro. Kemarin waktu Khawatir preview belum dari awal. waktu preview Arsenal gue tepat lagi, Mon. Apa? Gue mengatakan hasil skor 1-1 aja gue udah happy, gue bilang kan. Ya ini kan nggak mungkin satu sama ya, udah pasti ada pemenang ya. Itu kan gue udah bilang 1-1 udah happy gue. Tepat omongan gue kan. 1-1 gue bilang 1-1 hasilnya. Ini gue bilang besok Manchester United. Kan kemarin lu trennya kalau bilang menang kalah kan. Nah ini gue bikin tren baru nih. Besok Manchester United akan menang 2-1. Asik. Ya. Tenang. Ya, menang kita bisa menang. Lu pasang taruhan. Cuman ya itulah, cuma maksud gue itulah. Ini akan berbeda, semoga aja pemain anak-anak muda ini nggak keganggu dengan atmosfer yang dibawa sama supporter Real Sociedad yang masif ini ke Old Trafford. Sebenarnya nggak, yang lu khawatirin nggak perlu cuman fansnya Sociedad, man. Sociedad. Fansnya kita juga banyak yang katro. Nggak, maksud gue gini, itu kenapa gue nggak pengen ada gol dari mereka duluan di stadion di Old Trafford nanti ketika hari Jumat. Karena dengan begitu kan kebiasaan bukan cuma MU doang ya, kayak di mana-mana di IPL kalau udah kebobolan duluan fansnya diem. Iya. Abis away. Nah ini kan fans yang berbeda nih kalau kita lihat ya, yang bisa melakukan itu ya supporter Galatasaray, supporter Benfica itu bisa Itu banget. sampai Nah ini Real Gary Sociedad. Neville panik kan. Iya, nah ini Real Sociedad Welcome yang to hell tuh masih teringat yang banget. kemarin itu begitu bikin United anak-anak yang mainnya jadi rada berantakan, datang ke Old Ya Trafford. semoga aja adik kita Heaven, adik kita siapa lagi besok? Garnacho, Collier, Zerzi. Semoga mental kalian kuat ya, Dek ya. Ya. Karena bukan mau nambah-nambah beban pikiran kalian. Kalau besok kita kalah di Europa League ini, Le, ya inilah musim terburuk Manchester United Ya, sepanjang ya, sejarah ya, ya. sejak 1972. Setuju. Ya, walaupun Ruben Amorim udah mengatakan, jadi dia di interview makanya aku suka kali sama like ini Ya, apa? di interview dia kan. Ruben,
Kalau kamu besok bisa memenangkan lawan Real Sociedad dan lanjut terus sampai ke final dan akhirnya memenangkan Europa League, apakah menurut kamu Punya visi tuh yang nanya tuh. ya, apakah kamu merasa bahwa musim ini sudah terselamatkan bila memenangkan Europa League? Jawaban laikku, Apa? wah luar biasa. Oh ya, apa tuh? Tidak ada yang bisa menyelamatkan Manchester United musim ini. Kami hancur. Gimana gua nggak cinta banget sama nih orang? Fakta. Real. Dia realitanya itu bener. Walaupun kadang-kadang ya dia kan salah satu manajer yang disukai oleh wartawan ya, karena dia ngomong apa adanya. Nggak ada disembunyi-sembunyikan apapun. Walaupun kadang-kadang ya kayak insiden waktu itu dia mengatakan bahwa ini adalah tim terburuk Manchester United. Ya, apakah itu karena broken English yang dia belum tepat untuk ngomongnya, tapi menurut gua nothing can save Manchester United season. Itu menurut gua sebuah statement yang oke banget sih. Ya ibaratnya benar sesuai dengan konteksnya Porsalang. Lu betul-betul harus mengatur ekspektasi lu bahwa kita ini saat ini ya begini keadaannya. Jangan terlalu berharap tinggi. Kalau kita menang, syukur alhamdulillah. Kalau kalah, nggak akan udah biasa, bro. Kayak gini kita review ya, tapi tunggu nanti kalau kita lagi ada di atas. Lu tunggu musim depan, balik kami sombong. Terbalikin itu. Gue balik-balikin meja. Tutup dah. Enggak, maksud gue jadi di pertandingan hari Jumat nanti selain ya gue percaya anak-anak muda ini Manchester United akan bermain seperti kita waktu lawan Arsenal. Tapi faktor X-nya ini yang gue khawatirkan. Ya, supporter tadi. Ya, supporternya tadi. Jadi nggak ada penghalang. Nah, itu satu lagi. Di Real Sociedad agak jauh karena mereka ada lintasan lari yang tadinya ada lintasan lari terus ditutup, jadi agak jauh. Nah, ini mereka semakin dekat ke lapangan dan semakin bebas untuk ngedukung. Kalau lu kekhawatiran lu nomor satu adalah itu, Mon. Gue beda dengan lu. Apa tuh? Kekhawatiran gue yang nomor satu adalah wasit. Karena kalau supporter mau ngecen, mau ngapain aja, dia di luar lapangan, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba wasit, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba berhentikan pertandingan, ngecek VAR, kelar hidup kau kan? Apalagi kok ngecek VAR begini sih, ngecek VAR? Ngecek VAR ya kan? Zaman digital, wah. Muncul di sini, ngeliatnya di sini ya kan? Kocek dulu tuh Bruno, tangannya terbang-terbang itu delete itu megang bola itu barusan. Itu Onana itu. Oh, Onana handball. Nggak usah kocek Onana, emang bodoh. Gitu. Jadi ya yang paling gua khawatirin adalah ya mudah-mudahan karena ini kan sudah di babak 16 besar. Kualitas wasit juga semoga membaik. Gua ngerti banyak yang memprotes, itu biasa kok Bang, normal yang kemarin VAR itu. Ya mungkin bagi kalian normal, bagi saya nggak normal. Kita punya berbeda perspektif di situ, it's fine. Kalau gue sih yang gue benar-benar harapkan adalah besok pertandingan ini bisa berjalan dengan baik. Nggak ada menang kalah karena unsur wasit. Itu aja sih yang gue harapkan. Mau kalah nggak apa-apa kita kalah. Ya, gue tambahin sedikit. Justru gue masih kekeh sama pendapat gue tadi. Kita bermain baik, tapi jangan sampai terpengaruh sama faktor X-nya ini, sama supporternya ini. Itu aja udah. Yang penting main lepas aja, main kayak waktu lawan Arsenal, agresif, dan yang paling penting udah itu simple football, kagak usah aneh-aneh. Udah di depan passing aja udah, crossing, nggak usah mikir. Itu sih. Gue barusan dapat transferan dari kameraman. Hah? Kameraman barusan dapat transferan. Apa tuh? Jus mangga. Ya udah, menurut gue nanti kita tunggu aja di hari Jumat jam berapa? Jam 2 pagi. Yakin lu jam 2 pagi, jam 2:30? Ya jam 2 pagi udah mulai. Oh ya udah. Jam 2:30 kick off. Ya. Problem. Lawan Real Sociedad. Zaragoza kali. Gua khawatir nih Martin Zubimendi nih anjir. Udah nggak usah khawatir, Mon. Percayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu aja ya untuk episode singkat padat ini yang penuh dengan canda tawa. Berapa menit ini? Banyak lah ya. Semoga Manchester United bisa memenangkan pertandingannya di Jumat dini hari besok. Ya. Dan kita bisa melanjutkan pertandingan ke ronde berikutnya. Toto ketemunya sama Roma. Sial banget lu ini anjing. Kalau ketemu lawan Roma.
Jadi ya, semoga Aduh. kita bisa jauh perjalanannya. Amin. Karena tinggal inilah harapan seorang Manchester United. Tapi paling nggak kalau kita apapun, bukan apapun ya, kalau kita menang lawan apa namanya Real Sociedad di hari Minggu kita agak santai karena lawan Leicester. Santai. Away tapi Santai. King Power. Chelsea aja kemarin cuma menang 0-1. Oh, big match jatuhnya kita ya. Big match kita. Super Sunday. Super lawan Sunday Leicester. lagi kita ya kan. Super Sunday. Tim, tapi wajib, Mon. Apa? Wajib. Lawan Leicester itu wajib menang. Ya harus. Karena bukan apa-apa. Kalau mereka sampai menang, artinya poin mereka jadi 20 poin. Kita 33. Tinggal 13. Deket sekali itu. Kenapa gue bilang kemarin kan Harus menang. ada yang bertanya, kenapa hitungan lu Bang cuma 2 kali menang lagi udah cukup aman. Ya. Maksud gue itu menang di Leicester dan di Ipswich. Karena kalau kita menang di dua ini, sisa pertandingan kita itu seri-seri atau ya nggak mungkin lah kita kalah-kalah terus juga ya. Ya. Kalaupun kita kalah 1-2 pertandingan dari 10 pertandingan tersisa, masih aman nih season. Paling yang khawatir itu adalah Wolves ya. Kalau sampai, Iya. karena mereka 22 poin saat ini. Kalau Leicester Tapi gue optimis lah dengan ya paling nggak udah paham yang dari tadi kita udah bahas, kita bisa ngelewatin musim ini dengan baik. dari tadi episode yang kemarin. Oh, iya. Oh Anda. Iya. Episode yang kemarin kita bahas. Yang 2 hari lalu. Ya udah, gua sama Bang Emon mau pulang dulu, mau mandi, udah 2 hari nih pakai baju yang sama. Mungkin itu dulu ya untuk episode kali ini. Apa? Naik pesawat bawa penyu. Apa tuh? Cakep. Semangat ya MU. Tai. Arsenal. Bubur ikan lele. Kemana aja le? Gue mau ngomong Arsenal nggak enak. Arsenal kemana aja le? Ya udah. Ada. Itu aja dari kami seluruh kru dan staf Manchester United. Salah mengucapkan selamat malam dan sampai Selamat berjumpa di berpuasa. episode. Semoga ibadahnya lancar terus. Ya, gua Patrick Dan gue Raymond. dan di belakang kamera ada kameramen Arsenal. Semangat ya Arsenal, semangat ya Arsenal. Dah.